Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, Cahaya Zaman akan membahas tentang kedudukan dosa zina yang dimasukkan dalam dosa besar karena dari zina sampai bisa hamil di luar nikah, membunuh bayi, membunuh pasangan, mendapatkan penyakit, hilangnya rasa malu, gemar berdusta, selingkuh, durhaka pada orang tua, mengkhianati pasangan, anaknya tidak memiliki nasab, hilang hak warisnya, mendapatkan azab yang pedih di akhirat, mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bencana. Karena itu, dosa terbesar setelah kekafiran dan pembunuhan adalah zina. Sebab dari zina ada banyak dampak buruk bagi pelakunya, bahkan keluarga dan orang lain juga ikut menanggungnya. Ia merusak rumah tangga, menjatuhkan harga diri keluarga, memalukan kerabat dan tetangga, menjadikan pelakunya tak berharga dan dihindari untuk dijadikan pasangan. Hukuman yang pantas di dunia menurut agama adalah dibunuh dengan rajam atau dicambuk sebanyak 100 kali dan dijadikan pertunjukan yang menjeratkan serta diusir. Bahkan zina beberapa kali dibahas dalam Al-Quran dan hadis diantaranya. Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran surat An-Nur ayat 2, yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu balas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan ketaatan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa orang yang melakukan zina akan mendapatkan pembalasannya dengan mendapatkan azab yang setimpal. Penjelasan tersebut diterangkan secara lengkap dalam surat Al-Furqan ayat 68-70, yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan itu saja, dosa zina juga dibahas dalam beberapa hadis diantaranya. Zina merupakan tanda-tanda kiamat. Selain menjadi perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata zina juga menjadi salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, sungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak minuman khamar, dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Berzina berarti tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Salah satu bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjauhi larangannya, termasuk berzina. Artinya, orang-orang yang berzina sama saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak peduli dengan dosa yang akan didapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, yang artinya, jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. Hukuman berat bagi orang yang berzina. Zina adalah perbuatan dosa besar dengan segala hukuman yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pelakunya. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, perawan dengan perjaka jika berzina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda jika berzina maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya,
Barang siapa yang berjabat tangan dengan seorang perempuan, maka kelak di hari akhir ia akan dirantai dengan rantai api neraka. Dan jika ia menciumnya, maka di hari akhir akan digunting kedua bibirnya dengan gunting api neraka. Dan jika ia berzina dengannya, maka kedua pahanya akan menyaksikan kelak di hari akhir tentang perbuatannya yang keji itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya. Orang yang berzina merupakan salah satu jenis manusia yang dihindari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yang artinya, 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa ayat dan hadis tentang zina yang perlu diketahui umat muslim. Semoga kita semua dapat terhindar dari perbuatan keji tersebut. 1 kali berzina dapat menghapus atau merusak seluruh pahala kebaikan, terutama bagi nampak salih di kala ramai, namun suka bermaksiat di kala sepi. Maka sesalih apapun pelakunya, tidak berguna amalnya di akhirat, apalagi yang tidak salih, apalagi yang tidak memiliki amal, apalagi yang berzina lebih dari sekali. Zina adalah hutang dan turunannya adalah keluargamu. Itulah yang dinasihatkan Imam Syafi'i. Siapa yang berzina dengan wanita lain dan membayar 2000 dirham, bisa jadi di keluarganya akan dijinai dengan harga 1/4 dirham. Siapa yang berzina akan dibalas dijinai, meskipun dengan tebusan tembok. Jika ada orang cerdas, maka pahamilah hal ini. Di padang mahsyar, kelak ia akan dipermalukan, dicambuk dengan cambukan api neraka, tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia di neraka mendapat azab, ditempatkan semacam tanur yang di bawahnya ada api neraka yang memanggang. Tubuh mereka menjadi sangat besar, bau tubuhnya sangat busuk dan paling jelek dipandang, sehingga bau busuk itu menyakiti seluruh penduduk neraka. Bahkan andai tanpa disiksa pun, seluruh penduduk neraka sudah sangat tersiksa olehnya, karena teramat busuk. Oleh karenanya, Islam sangat ketat menjaga dan menjauhkan manusia dari zina. Semua pintu menuju zina ditutup oleh Islam dengan mengharamkan persentuhan kulit lawan jenis, membuka aurat, pakaian ketat, memandang aurat lawan jenis, berduaan di tempat sepi, berbicara dengan meliuk dan mendesah, tabaruz, wanita memakai parfum saat keluar rumah, joget-joget, selfie, berpacaran, chat mesra, nonton film porno, dan lainnya. Tidak semua zina itu direncanakan. Bahkan kadangkala zina itu terjadi karena ada kesempatan, ada pemicunya yang membuatnya tergoda. Ia seperti magnet yang tiba-tiba menyeret 2 anak manusia yang berdekatan dan ada kesempatan. Maka dari itu, yang pernah dekati zina dan membuka celah zina, ingatlah, selalu zina itu keji. Zina itu aib, zina itu merusak kehormatan, zina itu merusak masa depan, zina itu mengundang azab, dan zina itu dosa besar. Wallahu a'lam bishawab.